Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 112-114. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh Agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 112, Dido, kamu kenapa ikut-ikutan melarang aku untuk masuk? Aku mau ketemu anakku. Maaf, nggak bisa. Keributan di luar restoran membuat Pras dan Sera kembali menoleh keluar. Sera yang mengenal suara itu langsung meraih Giska dan mendekapnya erat. Pras, bagaimana ini? Giska masih trauma dengan ayahnya. Tenang, kalian di sini saja. Biar aku yang keluar. Pras mengusap lembut kepala Sera dan Giska, mau apalagi pria brengsek itu. Gumam Pras dengan geram. Pria berwajah bule itu melepas jasnya, lalu melangkah sambil menggulung ke mejanya. Maaf Pak Agung, jangan buat keributan di sini. Seru Dido geram. Agung masih bersikeras ingin masuk ke dalam restoran walaupun sudah dihalangi oleh beberapa penjaga yang merupakan anak buah Pras. Halah, mentang-mentang kamu bisa kerja lagi sama Sera, sombong kamu. Teriak Agung penuh emosi. Ada apa ini? Pras keluar dan berdiri sambil bertolak pinggang. Tatapan pria bermata elang itu tajam menghunus netra mantan suami Sera itu. Agung sontak menunduk. Lata kuasa melawan tatapan Pras yang membuat nyalinya ciut. Maaf, saya hanya mau ketemu Giska. Pras menggeleng. Giska tidak mau ketemu kamu, sahut Pras dingin. Tolong, Tirta, aku juga butuh pekerjaan. Agung kembali tertunduk, wajahnya memelas. Sana cari kerja di tempat lain. Sera dan aku tidak akan kalian tipu untuk kedua kalinya. Pras tak habis pikir dengan ucapan Agung yang tidak tahu malu meminta pekerjaan pada orang yang telah dia sakiti. Dido pun merasa tersindir dengan perkataan Pras. Pria kurus itu hanya diam dan pura-pura tidak mendengar. Tapi Tirta, kamu tidak berhak menghalangi aku bertemu dengan anakku. Agung memberanikan diri bicara mendekat pada Pras. Lah berharap Pras mengizinkannya masuk bertemu Giska dan Sera. Pras memandang Agung penuh waspada. Para penjaga pun mendekat. Sudah kukatakan bahwa aku tidak pernah menghalangi. Namun, Giska sendiri yang tidak mau bertemu. Aku tidak percaya, sanggah Agung. Pras semakin geram. Giska, ini ada ayahmu mau bertemu. Pras sengaja berteriak dari luar. Nggak mau, aku nggak mau ketemu ayah. Ayah jahat, ayah jahat. Jeritan Giska melengking spontan terdengar dari dalam. Raut wajah Agung berubah. Nampak aura kesedihan yang mendalam di wajah pria yang kini brewokan itu lah mengusap kasar wajahnya berkali-kali. Giska, ayah minta maaf, nak. Agung berteraik dengan suara serak. Nggak mau, ayah jahat mau bunuh Giska. Pergi sana, Giska takut. Kamu dengar sendiri, kan? Trauma itu akan sulit menghilang dari dirinya. Kejadian saat kamu mengancamnya masih sangat membekas di ingatannya, jelas Pras. Agung nampak frustasi. Ada rasa penyesalan yang hadir. Karena harta, ia sampai mengancam nyawa putrinya sendiri. Lalu bagaimana caranya agar Giska mau menemuiku? Bolehkah aku bicara dengan Sera? Agung terus memohon. Untuk apa lagi? Sudahlah sebaiknya kamu pergi dari sini. Kalian usir dia. Pras kembali masuk setelah memberi perintah pada anak buahnya. Papa, apa orang itu sudah pergi? Hati Agung kembali nyeri mendengar suara Giska yang sepertinya sudah menganggap dirinya seperti orang lain. Sepertinya ia akan sulit untuk bertemu putrinya sendiri. Dido, tolong bujuk Sera untuk menerima aku bekerja kembali di perusahaan itu. Agung kembali mendekati Dido. Maaf, aku nggak berani, Pak Agung. Hubunganku dengan Sera sudah tidak seperti dulu lagi. Dido pun ikut masuk menuju aula. Anda mau pergi sekarang atau akan kami usir secara tidak terhormat, Pak Agung? Dua anak buah Pras yang bertubuh tinggi besar mulai mengancam. Mendengar itu, Agung terpaksa pergi dengan langkah gontai menuju gerbang restoran. Pras dan Sera berusaha meyakinkan Giska bahwa Agung sudah pergi. Giska yang masih ketakutan terus merapatkan tubuhnya pada Sera. Dia sudah pergi. Giska sekarang aman sama Papa. Pras terus mengusap punggung Giska. Kalau gitu kita pulang sekarang saja, Pras. Pinta Sera. Wajahnya masih cemas. Pras mengangguk lemah. Sebenarnya ia masih sangat ingin bersama dengan Sera dan kedua anaknya. Rasanya pria tampan itu tak mau lagi berpisah dari mereka. La akan merasa tenang jika selalu berada di dekat Sera dan kedua anaknya.
Sebelum pulang, Sera menyempatkan diri untuk menyusui pangeran. Sementara itu kedua babysitter mengajak Giska untuk makan di aula. Pras duduk menjaga Sera yang sedang menyusui di ruangan atas. Keduanya hanya dipisahkan oleh tirai penyekat. Pras, kamu jangan masuk, loh, ya. Aku sudah mulai menyusui pangeran. Iya, sayang, aku pasti akan sabar menunggu giliran. Pangeran, sisain buat papa. Pras, dasar otak mesum. Ketus Sera hingga membuat Pras gemas. Jantungnya ikut berdebar karena berada dalam satu ruangan dengan Sera yang sedang menyusui. Mati-matian ia menahan diri agar miliknya di bawah sana tidak bereaksi akibat imajinasinya yang muncul begitu saja. Sera, intip dikit, boleh. Pras terus menggoda, membuat Sera terus mengumpat. Kamu keluar aja sana, aku jadi nggak tenang. Lagi-lagi Sera bicara ketus hingga Pras terbahak-bahak bahagia. Menjelang sore, Pras mengantar Sera beserta kedua anaknya pulang. Sepanjang jalan Pras terus mengajak Giska dan pangeran bercanda. Hati Sera sangat bahagia, akhirnya ia dan Pras akan segera menikah. Ternyata selama ini keduanya tak yakin dengan perasaan keduanya. Kini lega sudah, keduanya tahu bahwa mereka sebenarnya saling mencintai dan saling ingin memiliki. Pintu gerbang terbuka, mobil mewah milik Pras meluncur masuk ke dalam. Dua babysitter turun membawa pangeran dan Giska turun. Sementara Pras masih menahan Sera di dalam mobil. Kamu nggak turun sekalian, Pras? Minum jus dulu, ajak Sera. Pras menggeleng. Aku yakin, mertuamu itu tidak suka dengan kedatanganku, jawab Pras seraya melirik ke pintu rumah Sera. Perlahan Pras meraih jemari Sera dan menggenggamnya. Janji sama aku, apapun yang terjadi, kita harus tetap menikah bulan depan. Wajah keduanya tampak sangat dekat. Satu tangan Pras berada di sandaran jok yang diduduki Sera. Sera mengangguk dengan yakin. Ia pun berharap seperti itu. Jujur, aku dan anak-anak jadi nggak betah di rumah sejak ada Mama Selin. Sabar, sayang. Sebentar lagi kalian akan aku bawa ke istanaku. Kamu belum pernah kan? Atau, akhir pekan ini mau main ke rumahku? Sera tersenyum lebar. Sebaiknya jangan, Pras. Nggak baik jika wanita datang ke rumah pria. Pras menghela napas panjang. Sebenarnya ia pun khawatir jika Sera datang ke rumah Mia, lantas sanggup menahan diri. Kok senyum-senyum sendiri? Pasti pikirannya mesum lagi. Iya. Pras terkekeh melihat Sera yang curiga sambil melirik dadanya sendiri. Kamu cantik. Aku nggak sabar mau rebutan sama pangeran nanti. Pras, teriak Sera dengan wajah merona kemerahan. Ya udah aku turun. Nanti dulu. Pras kembali mencegah. Genggaman tangannya semakin erat. Perlahan ia mencium jemari Sera penuh kelembutan. Terima kasih sudah mau menerimaku. Aku bahagia sekali. Keduanya tersenyum. Pras sontak membawa Sera ke dalam pelukannya. Keduanya terhanyut dalam kehangatan yang tak terkatakan. Tok-tok-tok keduanya spontan saling melepaskan diri saat terdengar ketukan pada kaca mobil. Bab 113. Sera keluar, aku mau bicara. Sera menoleh pada arah suara kaca diketuk. Nampak Sandi sedang berdiri tegak dengan kedua tangannya di pinggang. Apa sih maunya dia? Pras mendengkus kesal, lalu turun dari mobil. Hei, bro, bisa sabar sedikit. Pras menatap nyalang pada Sandi seraya membukakan pintu untuk Sera. Ada apa, San? Sera merasa malu karena Sandi melihatnya sedang berpelukan dengan Pras. Mama mau bicara, penting. Lagi-lagi Pras mendengkus kasar. Ia menduga ini hanya akal-akalan Sandi saja. Pras, aku masuk dulu, iya. Sera bicara setengah berbisik pada Pras. Lah tahu Pras sedang kesal. Ya, kanmu istirahat. Pras mengusap lembut bahu Sera. Kemudian pria bertubuh tinggi tegap itu kembali masuk ke dalam mobil dan melaju kian menjauh. Ada apa? Mama di mana? Sera bergegas melangkah masuk ke dalam rumah. Namun sampai di ruang tamu ia tidak menemukan Selin di sana. Hingga tiba di ruang tengah. Loh, Sandi, Mama di mana? Sera memutar tubuhnya menghadap Sandi. Netranya mengitari seluruh ruangan tengah itu. Sebenarnya yang mau bicara itu aku. Mata Sera melotot memandang adik tiri Arif itu. Aku mau kepemimpinanku di perusahaan Arif disahkan. Kita buat syukuran kecil-kecilan. Awalnya Sera kesal karena apa yang dibicarakan Sandi sebenarnya tidak begitu penting. Namun sejenak ia berpikir, mungkin memang perlu ada sosialisasi pada para karyawan. Setelah menikah dengan Pras nanti Sera akan fokus pada anak-anak dan perusahaannya saja. Ia menyerahkan sepenuhnya perusahaan Arif pada Sandi. Oke,
Kamu mau kita adakan syukuran di mana? Kita akan undang semua karyawan. Sarah menjatuhkan tubuhnya di atas sofa. Bagaimana jika di sebuah hotel berbintang saja? Sandy pun ikut duduk di depan Sarah. Oke, nggak masalah. Aku akan minta ke Anu yang mengurusnya nanti. Sarah bangkit, hendak melangkah menuju kamarnya. Namun tiba-tiba Sandy juga bangkit dan mendekatinya. Sarah, makasih. Ujarnya pelan dan lembut. Tumben, pikir Sarah dalam hati. Sarah menatap heran pada pria tampan yang sedang tersenyum padanya itu. Sarah pun membalas senyum Sandy dengan ragu sebelum ia masuk ke kamarnya, sedangkan Sandy mengayunkan kakinya menuju pavilion. Hati pria itu menghangat, ternyata bersikap ramah itu nggak sulit, gumamnya. Kenapa senyum-senyum? Sandy nyaris terlonjak saat Celine menyapanya di pintu pavilion. Kamu pasti habis ketemu Sarah. Bagaimana? Apa dia setuju dengan rencana kita? Celine bertanya sangat antusias. Ya, dia setuju. Sandy masih tersenyum, kemudian duduk di salah satu kursi di pavilion itu. Hayo, kamu pasti sedang jatuh cinta, tebak Celine penasaran yang merasa aneh dengan sikap putranya. Mah, benar yang Mama bilang. Ternyata Serani itu memang cantik. Sandy duduk bersandar seraya menatap kosong pada langit-langit. Coba sejak dulu kamu mau dengar apa yang Mama bilang. Sekarang kamu menyesal, kan? Aku harus bisa mendapatkan Serani. Tapi, bagaimana caranya? Sandy bergumam sendiri. Celine tersenyum. Ia senang Sandy mulai jatuh hati pada Sarah. Kalau kamu menikah dengan Serani, bukan hanya perusahaan Arif yang kita dapat. Tapi perusahaan besar milik perempuan itu juga bisa kamu nikmati, cecar Celine bersemangat namun, Sandy tidak menghiraukan ucapan mamanya. Lah sibuk dengan imajinasinya sendiri membayangkan Serani. Tolong siapkan acara syukuran dan pemindahan jabatan akhir pekan ini. Menjelang malam Sarah menghubungi asisten pribadinya lewat ponsel. Sandy minta acaranya di hotel. Baiklah, Hotel Carla, ya boleh. Setelah menutup ponsel, Sarah memutuskan untuk istirahat. Pangeran dan Giska juga sudah tidur. Ponsel Sarah kembali bergetar. Ada sebuah pesan masuk. Pesan yang sebenarnya ia tunggu-tunggu setiap malam. Namun malam ini kalimatnya berbeda. Selamat tidur calon istriku, ibu dari anak-anakku. Jangan lupa mimpi indah bersamaku. Sarah terkikik membaca pesan dari Pras itu setelahnya ia tertidur dan benar-benar bermimpi tentang Tirta Prasetya. Bunda Pak Yono mana? Kok belum datang? Sarah tergopoh-gopoh menghampiri putrinya yang sudah rapi dengan pakaian sekolahnya. Loh, sudah jam segini kenapa Pak Yono belum juga datang? Sarah mencoba untuk menghubungi supir pribadinya itu. Namun beberapa detik kemudian sebuah pesan dari Pak Yono masuk. Mohon maaf Bu Sarah, saya tidak bisa datang beberapa hari ini karena mendadak pulang kampung. Orang tua saya sakit. Sarah menghempas napas kasar. Ia tak punya supir cadangan untuk mengantar Giska sekolah. Ya sudah, Giska tunggu sebentar. Bunda ambil kunci mobil dulu. Wanita itu bergegas masuk ke kamar dan mengenakan outer karena ia masih memakai gamis rumahan. Setelahnya, wanita denga, bergos seukuran sedada itu kembali keluar. Loh, mau kemana? Sandy terheran melihat Sarah seperti terburu-buru. Mau antar Giska, San. Pak Yono ternyata nggak datang hari ini. Lalu kamu yang mau antar Giska sendiri. Sarah mengangguk sambil membukakan pintu untuk Giska di jok belakang. Mana kuncinya? Biar aku yang nyetir. Sandy mengulurkan tangannya. Sarah memandang adik tiri Arif itu dengan heran. Kamu serius, San? Ah, lama. Tanpa permisi Sandy meraih kunci mobil yang berada dalam genggaman Sarah. Kemudian bergegas masuk ke kursi pengemudi. Sarah sontak mengikuti. Latak lagi bertanya karena hari semakin siang. Lah khawatir Giska akan terlambat. Sandy melihat jam di pergelangannya. Lah pernah mendengar bahwa Giska masuk sekolah pukul 6:30. 10 menit lagi pintu gerbang sekolahnya akan ditutup. Giska, pegangan. Om mau ngebut. Sontak ibu dan anak itu menoleh pada Sandy yang bersikap berbeda pagi itu. Sesaat kemudian Sandy benar-benar menambah kecepatan mobilnya hingga tiba di sekolah Giska tepat waktu. Hore, Giska nggak jadi telat, Bun. Gadis kecil itu sontak melonjak saat baru saja keluar dari mobil. Sarah tersenyum lega. Untung tadi ada Om Sandy. Ayo, bilang apa sama Om Sandy. Giska nampak ragu dan malu. Sudah, sana masuk. Nanti keburu bel. Seketika Sandy mengusap singkat kepala Giska. Gadis kecil itu berlari melewati gerbang, lalu kembali menoleh dan melambaikan tangannya. Makasih, San.
Kalau nggak ada kamu tadi, Giska pasti sudah terlambat. Sandy tersenyum. Lagi-lagi Sarah merasakan ada yang berbeda pada Sandy hari ini. Keduanya kembali masuk ke dalam mobil. Sandy mulai melajukan mobil untuk kembali ke rumah. Kali ini Sandy mengemudi lebih santai. Karena masih sangat pagi, jajanan di sekitar sini apa ada yang menarik. Pria tampan berbadan tinggi itu melihat para pedagang kaki lima yang menjual berbagai makanan ketika mereka melewati sebuah pasar tradisional. Memangnya kamu mau jajan di kaki lima begini? Tanya Sarah heran. Kenapa memangnya? Kita cari pedagang yang bersih dan rapi. Kapan-kapan kita ajak Giska jalan-jalan. Sarah terheran mendengar Sandy yang banyak bicara pagi ini. Mereka banyak berbincang tentang situasi yang mereka lihat pagi itu. Tak ada satupun topik pembicaraan tentang pekerjaan seperti biasanya. Tak terasa akhirnya mereka sudah kembali ke rumah. Pagi ini keduanya bersiap-siap hendak berangkat ke kantor. Netra Sarah membelalak melihat Pras sudah berdiri di teras memandang ke arah mobil yang ia naiki. Sarah hafal betul raut wajah Pras saat ini. Pria itu pasti tidak suka melihat ia pergi berdua dengan Sandy. Perlahan wanita cantik itu turun saat mobil baru saja menepi. "San, aku turun duluan." Tanpa menoleh lagi, Sarah bergegas menghampiri Pras. Bab 114. Hai, Pras. Sudah lama. Sarah berusaha untuk bersikap biasa, walau ia tahu sebenarnya Pras sedang kesal. Dari caranya memandang Sandy nampak sekali rasa tidak sukanya pada adik tiri Arif itu. Dari mana? Tanyanya dingin. Sorot matanya masih tertuju pada Sandy yang baru saja keluar dari mobil. Aku tadi antar Giska ke sekolah. Pak Yono mendadak nggak datang. Giska hampir saja terlambat. Untung saja, Sarah tak lagi meneruskan kalimatnya karena Pras malah berlalu masuk ke dalam rumah. Sedangkan Sandy bergegas masuk ke pavilion. Sarah mengikuti Pras yang ternyata menuju taman belakang. Di sana ada babysitter yang sedang menemani pangeran berjemur. Pras berdiri di samping stroller bayi lucu itu dan menggodanya. Sarah memilih kembali ke kamar dan bergegas bersiap untuk ke kantor. Lah sambil berpikir siapa yang akan menjemput dan antar Giska dalam beberapa hari ini. Lah tak mungkin meninggalkan pekerjaannya. Tidak sampai setengah jam, Sarah sudah rapi dengan setelan formalnya. Keluar dari kamar ia kembali mencari Pras. Wanita itu tersenyum menemukan Pras sedang menggendong pangeran di ruang keluarga. Bayi montok itu sudah sangat mengenal Pras. Nampak pangeran sangat nyaman berada dalam pelukan pria tinggi. Tegap itu, "Pras, sudah makan?" Tanyaku seraya mendekat. "Sudah, kamu sudah kasih pangeran ASI." "Astaga, aku hampir lupa." "Ya sudah biar aku susui saja sebentar." Sarah mendekat hendak meraih pangeran. Namun bayi itu malah menolak. Pras terkekeh. "Pangerannya nggak mau. Aku aja yang gantiin, sini." Sarah mendelikkan matanya pada Pras, hingga pria itu tertawa bahagia. "Kalau begitu tunggu sebentar." Sarah bergegas kembali masuk ke dalam kamar. Lah menyempatkan diri untuk memompa ASI beberapa menit. Ia bersyukur ASInya masih banyak. Jangan sampai dadanya bengkak dan nyeri seperti yang terjadi waktu itu. Mengingat hal itu mendadak wajah Sarah merona kemerahan. Sarah baru saja selesai dan keluar dari kamar. Ia terheran melihat meja makan kosong. "Mbak, Sandy dan Mama Selin nggak sarapan?" Sarah bertanya pada salah satu artnya. "Tadi Mas Sandy dan Nyonya Selin sarapannya minta diantar ke pavilion." Sarah mengangguk mendengar penjelasan artnya. "Mbak, nanti jemput Giska sekolah pakai motor saja. Tolong hati-hati." Sarah meraih tas cangklongnya. "Ayo berangkat, Pras." Ajak Sarah seraya berjalan menuju mobil Pras. "Kenapa Giska dijemput pakai motor?" Tanya Pras setelah keduanya sudah berada di dalam mobil. Ternyata pria itu mendengar pembicaraan Sarah dan artnya tadi. "Seperti aku bilang tadi, Pak Yono nggak ada, sedangkan aku banyak meeting hari ini." Sarah nampak resah. "Memangnya Giska pulang jam berapa?" Tanya Pras lagi. "Hari ini pulang jam 3 sore karena ada eskul." "Oke, aku saja yang jemput Giska." Sontak Sarah menoleh. "Nggak usah, Pras. Kamu pasti harus meninggalkan pekerjaanmu." Sarah merasa tidak enak. "Wah, tenang saja, kamu tahu aku punya banyak asisten pribadi. Tugasku hanya mengawasi mereka, jadi tidak usah khawatir, Ham." Sarah tersenyum. Kini ia bisa bernapas dengan lega. Ada rasa hangat menjalar hingga ke relung hatinya. Sarah bersyukur akan memiliki suami yang mencintai kedua anaknya. "Terima kasih, Pras." Satu Pras tersenyum. "Cuma ucapan terima kasih aja, nih. Nggak ada yang lain." "Dicium?"
Mungkin, nih cium. Sera mengepalkan satu tangannya di depan Pras hingga pria itu kembali terbahak-bahak. Siang ini Sera sebenarnya ada meeting dengan Eo yang akan menangani acara syukuran di Hotel Carla nanti. La sengaja tidak menceritakan hal ini pada Pras, karena ia tahu Pras tidak akan suka apapun yang ada sangkut pautnya dengan Sandi. Pukul 2 siang Pras bertolak dari kantornya menuju sekolah Giska. Dalam waktu 30 menit mobilnya sudah menepi tak jauh dari pintu gerbang. Pras bernapas lega karena tiba lebih awal sebelum jam Giska pulang. Ia tak akan membiarkan gadis kecilnya itu menunggu. Pras bangkit keluar dari mobil saat mendengar suara bel berbunyi. Kembali terdengar suara bisikan-bisikan para ibu-ibu yang menjemput anak mereka. Para wanita parubaya itu menyebut-nyebut nama Tirta. Karena sudah terbiasa, Pras tak lagi merasa terganggu. La terus melangkah santai menuju pintu gerbang untuk mencari Giska. Pria dengan wajah kebarat-baratan itu mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru sekolah. La pastikan Giska belum keluar dari pintu gerbang. Karena pandangannya tak lepas dari pintu pagar besi itu. Nggak mau, Om, aku mau sama Bunda aja. Pras sontak menoleh saat mendengar suara yang sangat ia kenali. Giska? Pras berteriak, wajahnya menegang ketika melihat siapa yang sedang bersama Giska di dekat pintu gerbang. Mau apa kamu ke sini? Tanya Pras tegas. Aku mau jemput keponakanku. Apa salah? Sandi tersenyum sinis. Tidak perlu. Giska akan pulang bersamaku. Ujar Pras penuh penekanan. Hei, memangnya kamu siapa? Aku ini omnya. Aku yang bertanggung jawab pada keponakanku. Walau pelan, namun terdengar jelas suara Sandi mulai meninggi. Baiklah, sekarang coba kita tanya saja langsung pada Giska. Sayang, kamu mau pulang sama papa atau dengan On Sandi? Tanya Pras lembut. Giska nampak bingung, walau hati kecilnya sangat ingin sekali pulang dengan Pras dan langsung mengatakan hal itu saat ini juga. Namun tatapan tajam dari Sandi membuatnya ragu. Lah khawatir Sandi akan marah. Pulang sama On saja, Giska. Om sudah nunggu kamu loh, sejak tadi. Nanti kita mampir beli es krim dulu, oke? Sandi berusaha membujuk. Giska menoleh pada Pras yang masih diam menatap gadis kecil itu. Ia selalu dapat merasakan kasih sayang Pras yang tulus. Giska, mau pulang sama papa aja. Maafin Giska ya, Om Sandi. Gadis cantik berambut panjang itu tertunduk. Lah sudah bisa memaham perasaan orang lain. Perlahan Pras mendekat. Pria bule itu melihat kegelisahan pada wajah Giska. Makasih, sayang. Pras membelai lembut puncak kepala Giska. Sandi menghempas napas kasar. Dalam hati tak henti-hentinya ia mengumpat. Oke, Giska, it's okay. Om pulang dulu. Sandi akhirnya memilih pulang lebih dulu. Betapa hatinya sangat kecewa. Padahal ia sudah punya rencana akan mengajak Giska menjemput Sera, lalu mampir mall sejenak untuk berbelanja. Namun semua hanya tinggal rencana yang tak bisa ia realisasikan. Rasa penyesalan yang kini hadir sama sekali tak berguna. Semua sudah terlambat. Ya Tuhan, kenapa sesakit ini rasanya? Liris Sandi saat sudah berada di dalam mobil. Rasa sesak yang menghimpit begitu menyiksanya. Kedua tangannya menutupi wajah. Pria itu merasakan jatuh cinta sekaligus patah hati di waktu yang bersamaan. Setelah merasa tenang, Sandi mulai melajukan mobilnya pulang. Dalam hatinya ia bertekad tidak akan menyerah selama Sera dan Pras belum resmi menikah. Sepeninggal Sandi tadi, Giska nampak lebih enjoy dan bahagia. Dengan bangganya gadis itu menggandeng Pras menuju area parkir. Lah bangga Pras menjadi pusat perhatian di sekolahnya. Apalagi kalau ada yang menyapanya. Giska akan membalasnya dengan ceria. Kita jadi jemput Bunda, Pak. Tanya Giska saat mereka sudah berada di dalam mobil. Jadi, dong. Mobil pun melaju menuju PT Gunawan Corp. Sore itu Giska sangat senang. Lah sesekali bernyanyi di dalam mobil Pras, hingga akhirnya tertidur. Tergantung,